Terlebih ketika bagian pita suara tenggorokan burung perkutut ini mengalami kerusakan akibat suplemen, maka resikonya adalah burung perkutut kita akan tidak manggung, durasinya pendek, intensitas manggungnya rendah, atau bahkan yang lebih parah, akibat suplemen itu burung perkutut bisa mengalami macet manggung. Selamat dunya lan akhiripun nggih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, 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 sagung dumadi. Selamat sore Parandoro dimanapun Anda dapat menerima tayangan kami. Berjumpa kembali bersama Cabejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada sore hari ini masih mendung menyelimuti Kabupaten Kudus. Semoga Anda keluarga dalam keadaan baik, sehat, dan tanpa ada halangan suatu apapun. Terlebih bagi Anda semua yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit misalnya, semoga segera diberi kekuatan untuk tetap semangat menggapai sebuah kesembuhan. Baiklah Parandoro, kita berbincang tentang burung kesayangan kita, yaitu burung perkutut. Di musim penghujan seperti ini biasanya banyak di antara kita yang merasa khawatir apabila burung perkutut milik kita mengalami drop atau daya tahan tubuhnya melemah. Daya tahan tubuh yang melemah bisa berpengaruh terhadap kesehatan burung perkutut maupun terhadap manggungnya si burung itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus tahu dan jeli bagaimana untuk mengatasi drop dan kurangnya manggung. Parandoro, salah satu yang sudah familiar di antara para penggemar burung perkutut adalah tentang pemberian vitamin atau suplemen kepada burung perkutut. Suplemen ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang bertujuan biasanya meningkatkan stamina pada burung perkutut itu sendiri. Lebih-lebih atau dikhususkan ketika si pemilik burung perkutut itu menginginkan burung perkututnya manggung, gacor, dan durasinya panjang. Akan tetapi perlu diperhatikan sebelum kita memberikan asupan suplemen, baik itu vitamin dalam bentuk pil maupun dalam bentuk herbal, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Langsung saja, yang pertama adalah mengenai tujuan pemberian suplemen itu untuk apa. Nah, tujuan pemberian suplemen adalah untuk memberikan daya tambah atau memberikan tambahan tenaga yang bersifat stamina. Jika daya tahannya tubuh itu meningkat, maka biasanya suplemen ini akan bermanfaat bagi ketahanan tubuh terhadap kondisi cuaca yang kurang bersahabat dengan burung perkutut itu sendiri. Jadi penggunaan suplemen yang digunakan di luar tujuan itu sebenarnya menurut saya tidak saya sarankan atau lebih baik dihindari. Maksudnya apa? Kalau misalnya pemberian suplemen itu hanya bertujuan untuk manggung saja, apalagi suplemennya itu bersifat kimia bukan herbal, maka lebih baik dihindari. Tapi kalau suplemen itu bersifat untuk menghadapi pancaroba seperti sekarang musim hujan misalnya, peralihan,
Nah, itu memang perlu diberikan suplemen atau vitamin penambah kekuatan. Hal yang perlu dipertimbangkan yang kedua dalam pemberian suplemen atau asupan vitamin terhadap burung perkutut adalah kita harus memikirkan dampak negatif dari pemberian suplemen itu. Karena banyak di antara para penggemar burung perkutut yang merasa ketika setelah diberikan vitamin atau suplemen itu burung perkututnya mengalami beberapa masalah, seperti masalah pada organ pernafasannya. Terlebih ketika bagian pita suara tenggorokan burung perkutut ini mengalami kerusakan akibat suplemen, maka resikonya adalah burung perkutut kita akan tidak manggung, durasinya pendek, intensitas manggungnya rendah, atau bahkan yang lebih parah, akibat suplemen itu burung perkutut bisa mengalami macet manggung. Nah, maka harus diperhatikan para dorong. Yang ketiga, kita harus memikirkan atau melihat usia pada burung perkutut itu sendiri. Usia burung perkutut muda itu saya anjurkan jangan diberikan suplemen kimia atau pil obat yang dijual secara bebas. Walaupun keamanannya sudah terjamin, tetapi biasanya efek panas itu akan muncul ketika burung perkutut itu mengkonsumsi suplemen. Jadi para perkutut muda itu usahakan jangan dipaksa mengkonsumsi suplemen, baik itu vitamin atau pil atau dalam bentuk cair, jangan, karena mereka masih pada tahap perkembangan. Burung perkutut muda itu belum muncul atau belum memiliki pakem setelan manggung, sehingga kita belum tahu apakah ini itu burungnya nantinya akan gacor, apakah burung ini nantinya akan durasinya lama, apakah burung ini memang macet. Nah, itu kita tunggu usianya itu sudah mendekati usia-usia yang layak untuk diberi suplemen. Misalnya saja burung perkutut itu sudah berusia 1 tahun atau 18 bulan, tapi kok perkututnya itu masih macet, jarang bunyi. Nah, ini perlu diberikan suplemen untuk menggacorkan. Tetapi usahakan pilihlah suplemen herbal atau bisa kita gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang paling penting. Yang terakhir, faktor atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan di dalam usaha kita untuk memberikan suplemen atau vitamin terhadap burung perkutut adalah pengaruh burung perkutut terhadap suplemen yang berkaitan dengan kesehatannya. Jangan sampai alih-alih untuk menemukan kesehatan burung, tetapi justru memberikan dampak negatif yang lebih besar. Artinya, waktu yang harus diperhatikan itu kita harus benar-benar jeli. Misalnya nih, antara musim panas dan musim penghujan, itu biasanya burung perkutut akan mengalami rentan terhadap sakit atau turunnya daya tahan tubuh yang menyebabkan kesehatannya terganggu. Itu di musim penghujan. Ketika di musim penghujan kok burung perkututnya itu dalam keadaan yang kurang baik, mungkin kita bisa mengidentifikasi, jaga-jaga, bolehlah kita diberikan suplemen. Tapi kalau di musim panas, kemarau, itu biasanya burung akan mengalami sedikit masalah kesehatan. Maksudnya prosentase burung perkutut itu mengalami drop di musim kemarau itu lebih sedikit, sehingga kalau pemberian suplemen itu diberikan pada musim kemarau, menurut saya adalah sesuatu yang ya mungkin kurang tepat, karena burung perkututnya baik-baik saja. Ya, saya rasa tidak perlu. Para Ndoro, selain itu juga saya ingin berdiskusi tentang pemberian makanan-makanan yang disinyalir bisa memberikan perkutut itu gacor, seperti makanan yang dibuat dari olahan laut seperti udang dalam bentuk terasi, kemudian ada lagi yang dari kecap, ada lagi yang diberi madu dan sebagainya. Itu sekali lagi saya katakan itu adalah bagian dari usaha
untuk memberikan sesuatu maksimal terhadap burung perkutut. Tetapi banyak loh yang sudah membuktikan bahwa itu juga tidak berpengaruh atau manfaatnya itu tidak langsung secara instan ditemukan. Jadi pesan dari saya, maksud saya adalah ketika kita menemukan sebuah keinginan, entah itu sebagai suplemen atau sebagai obat atau sebagai obat gacor, obat manggung untuk pemasteran, maka jangan terburu-buru. Nah, karena penting kesabaran itu adalah kunci untuk mendapatkan settingan manggung burung perkutut yang tepat. Itulah Parandoro tentang bagaimana kiat-kiat kita untuk mencari suplemen atau vitamin bagi burung perkutut. Kalau kita mencari dari rempah-rempah boleh, tidak masalah. Justru itu akan lebih aman daripada kita membeli misalnya dari luar pil-pil yang beredar jual secara bebas. Bukan berarti itu salah, tidak. Lebih baik kita berjaga-jaga. Toh kita bisa bereksplorasi sendiri membuat dari rempah-rempah herbal yang ada di sekitar kita. Demikian Parandoro dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada sesuatu kritik, saran yang ingin disampaikan, bisa melalui kolom komentar kami. Terima kasih atas dukungannya. Like, subscribe, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Dari Lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Cabejo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.